yang mana ini akan dibekali bagi mereka. Pendidikan ini ditempa pada diri mereka, kemanapun akan tercampak mereka bisa hidup. Ibaratkan batang ubi, kemana saja bisa hidup, tidak akan lapar, yaitu orang yang berpendidikan ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan nilai takwa kita kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah pentingnya pendidikan, peran pondok pesantren dalam mencetak generasi bangsa pada hari ini. Maka pendidikan adalah sebagai barometer pendidikan Islam di negeri kita ini. Maju atau mundurnya negara kita ini adalah tergantung pendidikan, yang mana pendidikan Islam ini harus ditanamkan kepada generasi bangsa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan Islam untuk generasi bangsa kita sebagai ujung tombak bagi mereka, yang mana pendidikan pondok pesantren melahirkan generasi-generasi yang robbani, generasi yang tarbiyah, yang berwawasan global, cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual, yang melahirkan ulama dan umara, pemimpin-pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh masyarakat
Inilah pentingnya pendidikan Islam yang mana diterapkan di lembaga pendidikan Islam, wabil khusus yaitu pondok pesantren. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk apa kita menempa pendidikan generasi anak bangsa kita ini? Supaya tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu kita tempa pendidikan Islam, baik itu pelajaran umum dan pelajaran agama. Saat ini kita sangat mendambakan tokoh pendidikan idealis seperti Muhammad Syafi'i dengan lembaga pendidikannya yaitu Institut Nasional Syafi'i. Kemudian Kiai Haji Hajar Dewantara dengan lembaga pendidikannya yaitu Taman Siswa. Kemudian Imam Zarkasi dengan lembaga pendidikan yaitu Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Inilah tokoh pendidikan di Indonesia ini. Maka perlu kita ketahui pada hari ini sejauh mana pendidikan kita untuk anak bangsa kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengagungkan kedudukan mereka, kedudukan ilmu mereka dengan pendidikan Islam, supaya terpandang di masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Inilah yang diagungkan orang-orang yang berpendidikan ilmu, berpendidikan Islam bagi anak bangsa kita. Untuk apa lagi? Untuk pembenteng umat di negeri kita ini, yaitu orang-orang yang berpendidikan Islam. Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang yang berpendidikan ilmu di sisi Allah. Yang mana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan angkatkan derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah. Nilai-nilainya yaitu orang-orang yang berpendidikan ilmu. Begitulah besarnya derajatnya, nilainya di sisi Allah orang-orang yang berilmu pendidikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lembaga pendidikan Islam sebagai ujung tombak di negeri kita ini, menyelamatkan anak bangsa kita ini, yaitu dari tindakan kriminal, kejahatan di negeri kita ini. Solusinya adalah masukkanlah anak kita ke lembaga pendidikan Islam. Ada TKIT, SDIT, SMPIT, MDTA, pondok pesantren. Kalau kita sayang sama anak kita, kirimkan anak sejauh mata memandang, yaitu masukkanlah ke lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren. Bukan menaruhkan anak kita di ketiak kita. Inilah orang-orang yang sayang kepada anaknya, yaitu menempa pendidikan mereka, yaitu pendidikan Islam pada diri mereka. Lebih baik kita menangis sekarang, berpisah dengan anak kita, daripada kita kemudian hari mereka candu narkoba, narkotika, ganja yang sangat berbahaya pada saat sekarang ini digerogoti anak bangsa kita. Indonesia pada saat sekarang masih darurat narkoba.
Seharusnya anak bangsa ini sudah memiliki mahakarya yang tinggi, disegani di negara yang lain, bangsa yang lain. Kenapa pada saat sekarang ini kita masih darurat narkoba? Seharusnya anak bangsa ini memiliki sains yang tinggi. Namun pada saat sekarang ini masih digerogoti, yaitu narkoba. Inilah pendidiknya, pentingnya masukkanlah ke lembaga pendidikan anak-anak kita ke pondok pesantren. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pondok pesantren mereka tidak hanya mempelajari agama saja, mempelajari hukum Islam saja, tidak. Di pondok pesantren mereka mempelajari pelajaran umum, fisika di kepalanya, matematika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kesenian, semua mereka pelajari yaitu di pondok pesantren. Pelajaran umum di kepalanya, pelajaran hukum Islam di kepalanya, paham mereka tafsir, paham mereka hadis, paham mereka fikih, paham mereka usul fikih, mantik, bayan, ilmu balaghah, semua di kepalanya mereka pelajari, paham mereka tauhid. Maka inilah generasi bangsa kita tanamkan pada hari ini. Inginkah anak kita selamat dunia dan akhirat? Kuncinya adalah lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren. Silahkan kita memasukkan pondok pesantren mana, silahkan. Mau pondok pesantren terpadu, pondok pesantren modern, pondok pesantren klasik, pondok pesantren tradisional, pondok pesantren tahfiz Al-Quran, silahkan. Supaya menanamkan generasi emas untuk di negeri kita ini. Jauh mereka dari narkoba, orang-orang yang pondok pesantren, anak-anak kita jauh dari gadget. Yang paling parahnya pada saat sekarang ini adalah kita sama memberikan kepada anak kita pisau untuk menggorok lehernya, yaitu memberikan gadget. Akhirnya apa? Tidak bijak dalam bermedia sosial, lebih banyak menghamburkan waktunya bermedia daripada belajar pada saat sekarang ini. Sanggup mereka berjam-jam melihat handphone. Setelah makan buka handphone, setelah tidur buka handphone, setelah sholat buka handphone, terus handphone melulu. Sanggup berjam-jam mereka Twitter berjam-jam, WhatsApp berjam-jam, browsing internet berjam-jam. Seakan-akan handphone pada hari ini menjadi nyawa mereka. Andaikan 3 hari tidak punya paket, rasanya seperti frustasi. Begitulah anak bangsa yang dihadapi pada saat sekarang ini. Selamatkah negeri kita ini kalau mereka masih digerogoti, yaitu gadget, narkoba, judi pada saat ini. Judi online yang paling maraknya di negeri kita ini. Ini sebagai tugas kita pada saat sekarang ini. Jangankan kaum bapak, anak-anak pun sudah mulai digerogoti, yaitu judi online, game online pada hari ini. Karena apa? Kita tidak mau memasukkan ke lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau mereka paham hukum Islam, paham pendidikan ilmu, jauh mereka dari sifat-sifat yang koruptor, korupsi, pembegalan, perampokan, pembunuhan pada saat sekarang ini. Karena apa? Tidak mendekatkan dirinya kepada lembaga pendidikan Islam. Tidak ditanamkan SDM mereka, sumber daya manusia mereka di bidang keagamaan, yaitu hukum Islam. Banyak orang yang pada saat sekarang ini, tapi culas. Kalau mencari orang pintar,
gampang, tetapi memiliki sifat jujur sulit. Inilah pada saat sekarang ini. Karena apa? Karena pendidikannya lemah, karena pendidikannya pincang. Sebagai barometer pendidikan Islam, yang mana ini akan dibekali bagi mereka, pendidikan ini ditempa pada diri mereka, kemanapun akan tercampak mereka bisa hidup. Ibaratkan batang ubi, kemana saja bisa hidup, tidak akan lapar, yaitu orang yang berpendidikan ilmu. Untuk anak-anak kita, jangan kita lebih berpoya-poya pada hari ini, kita lebih mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, tetapi kita tidak mau menyelamatkan pendidikan anak kita. Kalau harta yang kita kejar pada hari ini bisa hangus dan lesap, sedangkan ilmu kita tempa kepada mereka bisa mendatangkan harta dari ilmunya. Inilah pentingnya pendidikan Islam pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita tempa pendidikan anak kita, yaitu ke pondok pesantren, untuk menyelamatkan anak negeri kita ini supaya berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kalau pendidikan kita maju, pendidikan ilmu kita maju di negeri kita ini, insya Allah pengangguran akan berkurang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahum minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum idhab mauta qalbi ya qayyum ma dumtum sila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah, Allahumma ansur ikhwana fi Yaman, Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya, Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar, Allahumma ansur ikhwana fi Kamboja, Allahumma ansur ikhwana fi Thailand, Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia, Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia, Allahumma ansur ikhwana fi Palestina, Allahumma ansur ikhwana fi Palestina, Allahumma ansur ikhwana fi Palestina, Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.